Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fitrian dengan NIM A042 19013 dari jurusan Sastra Indonesia, dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres proposal skripsi saya yang berjudul Kesantunan Berbahasa pada Tuturan Dialog pada Film Ayat-Ayat Cinta series kedua karya Guntur Suharyanto dengan kajian ilmu pragmatik linguistik. Berikut saja paparan materi saya. Dari pemaparan materi berikut merupakan tentang dari sebuah pendahuluan, yaitu mengenal dengan sebuah kajian ilmu bahasa, ilmu pragmatik sebagai ilmu kebahasaan sehari-hari, dan juga alasan saya sebagai memilih topik berikut. Yang pertama, dari bahasa itu sendiri merupakan sebuah alat komunikasi atau sebagai alat tukar komunikasi sebagai antar dua orang kepada manusia. Tidak hanya bermunculan dari sebuah jarum suara, tetapi juga sebagai suatu peristiwa melainkan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam berkomunikasi dari dua arah, saling bertukar informasi dalam hal peristiwa atau kejadian individual lainnya. Suatu informasi sendiri tidak hanya didapatkan bagi interaksi pada dua arah tatap muka, tetapi informasi sendiri melalui media sosial juga media informasi seperti itu. Dalam ilmu bahasa terdapat ilmu pragmatik. Pragmatik merupakan sebuah ilmu kebahasaan. Pragmatik sendiri termasuk bagian dari ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan yang berhubungan dengan tidak tutur. Sebuah tidak tutur saling berhubungan atau saling keterkaitan dengan konsep bertutur. Konsep bertutur sendiri tidak dapat dipisahkan, adanya sebuah konsep gramatisasi dan juga konsep kodifikasi yang tidak bisa dilepas dari sebuah struktur kebahasaan itu sendiri. Ilmu kebahasaannya berhubungan dengan tidak tutur, atau sebuah tidak tutur saling berhubungan atau saling berkaitan dengan konsep bertutur. Alasan memilih objek saya sebagai film yaitu karena objek tersebut menarik untuk dipahami, karena tidak tutur kita bisa tahu tentang tuturan sebuah dialog film, dan juga terdapat adanya kesantunan yang diucapkan pada dialog, karena objek kajian tersebut menggunakan film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta series kedua, karena sebelumnya terdapat adanya penelitian terdahulu yaitu tentang adanya penelitian sebuah film kesantunan Ayat-Ayat Cinta dengan series pertama. Dalam pendahuluan saya terdapat adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu pertama adanya rumusan masalah. Dalam rumusan masalah tersendiri yaitu mengenai dengan makna dan bentuk kesantunan dan prinsip kesantunan dalam bentuk maksim dan Ayat-Ayat Cinta series kedua karya Guntur Suharyanto. Dan tujuan penelitian saya yaitu mengetahui adanya sebuah makna, prinsip kesantunan dan bentuk maksim film Ayat-Ayat Cinta series kedua karya Guntur Suharyanto, dan memaparkan hasil dua prinsip kesatuan dalam film Ayat-Ayat Cinta series kedua itu. Manfaat dari penelitian saya yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu sebuah penelitian diharapkan dapat menambah sebuah wawasan dan pengetahuan mengenai tentang bentuk-bentuk dan konsep studi linguistik, dan menambah wawasan tentang analisis sebuah film karya manusia dengan penerapan ilmu kebahasaan, kesantunan berbahasa, dan ilmu pragmatik. Dan manfaat praktis sendiri yaitu ada tiga, yaitu bagi mahasiswa, bagi fakultas, dan bagi universitas. Bagi mahasiswa sendiri yaitu sebuah penelitian tentang sebuah ilmu linguistik dan ilmu pragmatik, dan mahasiswa mampu memperoleh ilmu tersebut. Dan bagi fakultas sendiri adanya sebuah penelitian, sebuah pengembangan penerapan ilmu linguistik bagi sebuah program studi yang lainnya. Dan bagi universitas yaitu sebuah adanya penelitian untuk menambahkan sebuah sarana atau literatur dan wawasan lingkup universitas, dan menerapkan sebuah analisis tentang studi ilmu bahasa dan studi pragmatik, apalagi berhubungan dengan sebuah ilmu kesantunan berbahasa itu sendiri, dan objeknya berupa film. Dalam bab satu ini yaitu tentang sebuah pendahuluan terdapat adanya penelitian pertama saya yaitu melalui jurnal milik Yuli Novita Sari dengan judul Tindak Tutur Interaktif dalam film Ayat-Ayat Cinta series kedua karya Ulangan dan penelitian kedua saya ada analisis kesantunan berbahasa dalam film Ayat-Ayat Cinta karya Hanung Bramantyo sebagai suatu kajian pragmatis
merupakan sebuah skripsi milik Amrina Rosada, dan penilaian terdahulu saya yang ketiga yaitu nilai Islam dalam film Ayat Cinta kedua menggunakan kajian teori semantik Charles Sanders Peirce yang merupakan skripsi milik Arumi Manik Mauni, dan penelitian terdahulu saya yang keempat yaitu tentang sebuah peran perempuan dan relasi gender dalam film Ayat Cinta Series 2 menggunakan analisis wacana kritis model Sarah Mills, yaitu jurnal milik Vera Wandani dan Yuda Martin. Dalam kesimpulan tersebut, yang membedakan dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian terdahulu banyak suatu objek yang sama, yaitu berupa film Ayat Cinta dengan sebuah kajian yang berbeda-beda. Dalam penilaian saya yang berbeda yaitu saya sebuah kesantunan terhadap tokoh Ayat Cinta tersebut menggunakan sebuah kajian pragmatik milik Leach dalam film tersebut, yaitu tentang sebuah Ayat Cinta dalam series kedua. Jadi yang membedakan adalah sebuah lanjutan dari kesantunan berbahasa dari Ayat Cinta series pertama ke di bab 2 sendiri, yaitu merupakan sebuah landasan teori yang memaparkan itu sebuah biodata Budi Suharyanto, yang kedua pendekatan pragmatik, yang ketiga kesantunan berbahasa, yang keempat sebuah film, yang kelima tentang adanya film Ayat Cinta. Biodata dari Guntur Suharyanto. Guntur Suharyanto sendiri merupakan sebuah sutradara yang berasal dari negara Indonesia yang lahir di Kabupaten Temanggung pada tanggal 18 Maret tahun 1976. Guntur sendiri mengawali karir pada dunia perfilman dengan sebagai asisten sutradara, membuat film Biarkan Bintang Menari pada tahun 2003. Debutnya sebagai pengarah dengan adegan lewat film Biarkan Bintang Menari pada tahun 2003. Dalam bab 2 sendiri menjelaskan tentang pengertian pragmatik itu sendiri. Pragmatik sendiri merupakan sebuah ilmu bahasa yang menelaah sebuah mengenai hubungan tanda-tanda dengan pemikiran para pembicara dan penyimak dalam menyusun korelasi dalam suatu konteks sebuah tanda kalimat dengan suatu proposisi. Dalam hal ini, teori pragmatik merupakan sebuah telaah mengenai hubungan antar bahasa dan konteks yang tergramatisasi atau disandikan dalam struktur. Pragmatik sendiri yaitu sebuah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan pengertian lain dijelaskan sebuah secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi sebuah kebenaran kalimat yang selanjutnya yaitu tentang dari kesantunan berbahasa sendiri. Kesantunan atau kesopan santunan atau etiket merupakan sebuah tata cara atau adat atau kebiasaan yang berlaku dalam kesantunan, sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan, santun atau nilai etiket yang berlaku secara baik di masyarakat. Ketika dia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya, baik penilaian itu dilakukan secara seketika maupun secara konvensional. Kebiasaan yang berlaku dalam sebuah kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etika dalam pergaulan sehari-hari. Dengan kesantunan berbahasa sendiri, kesantunan linguistik tercermin dalam sebuah proses komunikasi melalui lambang bahasa atau program bahasa. Ketika kita berkomunikasi, kita terikat oleh norma-norma budaya, bukan hanya mengomunikasikan apa yang ada di pikiran kita. Program linguistik harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada di bermasyarakat tempat mereka tinggal dan menggunakan sebuah bahasa dalam berkomunikasi. Jika program bahasa seseorang tidak sesuai dengan norma budaya, dia mendapatkan nilai negatif seperti dituduh sombong, acuh tak acuh, dan egois. Dalam prinsip kesantunan berbahasa sendiri terdapat beberapa maksim menurut Leach. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan, yang kedua maksim kedermawaan, yang ketiga maksim penghargaan, yang keempat maksim kesederhanaan, yang kelima maksim kepemufakatan, yang terakhir maksim kesimpatian. Selanjutnya ada pengertian film. Film sendiri yang dibuat dari seluit atau negatif untuk ditembak atau sebuah positif untuk diputar ke dalam bioskop. Bentuk, jenis, dan ukuran film sendiri sangat tipis dan dihasilkan oleh proses kimia atau proses elektronik atau proses lainnya. Beberapa film diam atau keduanya diam dan bersuara. Proyeksi film sendiri yang sudah jadi dengan sistem proyeksi mekanis, elektronik, atau lainnya. Film berfungsi sebagai berperan utama dalam membangun budaya bangsa dan pembangunan negara untuk sebagai proyeksi sebuah budaya di Indonesia.
Selanjutnya mengenai film Ayatnya Cinta series kedua. Film kedua setelah suksesnya film Ayatnya Cinta pada series pertama pada tahun 2008, film Ayatnya Cinta series kedua merupakan film bergenre drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 21 Desember tahun 2017. Film genre teater Islami ini bercerita tentang sebuah kehidupan sebuah tokoh Fahri sebagai dosen yang tinggal di Edinburgh. Fahri memiliki seorang istri bernama Aisyah yang kondisinya saat ini belum diketahui usai melakukan perjalanan ke Gaza, Palestina untuk menjadi relawan. Setelah Aisyah pergi, Fahri mencoba hidup normal meski terkadang Fahri merindukan istrinya. Selanjutnya mengenai bab 3, yaitu tentang sebuah metode penelitian dalam proses penelitian skripsi saya. Yang pertama yaitu sebuah jenis penelitian. Penelitian saya menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Memperoleh sebuah data yang dirancang secara deskripsi dengan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sendiri merupakan salah satu jenis penelitian yang temuannya tidak diperboleh dari prosedur statistik maupun bentuk hitungan. Penelitian ini merujuk kepada data non-matematis yang kemudian ditemukannya beberapa data yang dikumpulkan dengan beberapa sarana, yaitu sebuah wawancara, pengamatan, dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bab 3 mengenai metode penelitian terdapat data dan sumber data. Sumber data sendiri yaitu merupakan sebuah hal penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi sehingga tidak berbentuk angka atau data yang sebuah non-statistik. Data sendiri dalam penelitian ini berupa kata yang memiliki hubungan dengan sebuah tujuan penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknis baca secara seksama, memilih data secara mencatat data dan menyimpan. Dan data sendiri ada dua, yaitu data premier dan data sekunder. Data premier sendiri didapatkan dari beberapa kumpulan subjek penelitian yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan sumber informasi yang dicarinya. Data yang paling utama atau data premier sendiri dalam penelitian ini yaitu sebuah film Ayatnya Cinta series kedua dengan adanya kajian ilmu kebahasan, yaitu kajian praktek. Yang kedua, data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihasilkan dari sebuah objek penelitian serta memiliki fungsi sebagai pendukung dari data premier. Melalui studi pustaka, penelitian ini memperoleh data sekunder yang relevan. Beberapa data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari sebuah artikel, jurnal, serta skripsi yang memiliki hubungan dengan penelitian kualitatif, makna, fenomena sosial, serta dalam puisi dan film tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu menentukan sebuah observasi, memilih topik yang unik dan menarik untuk dikaji. Yang kedua, merumuskan sebuah beberapa penelitian. Yang ketiga, menentukan tujuan dan serta rumusan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, melakukan klasifikasi sebuah data. Berikut merupakan salah satu contoh prototipe teks pada analisis saya, yaitu berupa maksim kesimpatian. Dalam maksim kesimpatian sendiri, yaitu pematuhan maksim kesimpatian mengharuskan bagi penutur memaksimalkan sikap simpatinya antara pihak satu dengan yang lainnya, dan sikap antisipasi terhadap lawan tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun, yaitu berupa contoh teks Fahri dan Keira. Keira, kalau kamu memang mau perjalanan pulang, kita searah. Keira, so Fahri, saya menawarkan kamu untuk mobil saya. Dalam pemaparan dialog tersebut, percakapan Fahri dengan Keira merupakan adanya dari maksim kesimpatian. Bahwasanya si penutur memaksimalkan kesimpatiannya yaitu ditandai dengan adanya sebuah Fahri menawarkan Keira pulang bersama dengan mobil yang searah perjalanan pulang. Berikut juga yang terakhir ada prototipe yang kedua, yaitu dengan adanya maksim kebijaksanaan. Dalam maksim tersebut mengharuskan bagi penutur untuk mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Berikut sebelah kanan ini merupakan sebuah teks bagi maksim kebijaksanaan. Dalam dialog percakapan Fahri, Misbah dan juga Hulusi dijelaskan adanya maksim kebijaksanaan, yaitu adanya memaksimalkan keuntungan orang lain dan mengurangi kerugian orang lain. Dijelaskan pada percakapan Fahri untuk meminta segera mungkin untuk membawa mobil ke bengkel supaya tidak berlarut dalam permasalahan tersebut antara Misbah dan juga Hulusi. Itulah tadi isi dari progres
proposal skripsi saya, yaitu kesantunan berbahasa dalam film Ayat-Ayat Cinta series kedua dengan kajian perang munafik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.